Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Puji Tuhan, senang rasanya dapat kembali menyapa jemaat semua dan harapan dan doa kami para gembala, Bapak Ibu jemaat semua dalam keadaan yang baik. Kembali firman Tuhan akan kita pikirkan bersama-sama di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama. Yang pertama dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 46 sampai 49. Lalu bagian yang kedua adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 13, 14, 15 dan seterusnya. Saya akan membacakan buat kita semua dari Lukas pasal yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya memberi tema saksi ahli bagian yang pertama. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca di rumah Kisah Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, dan seterusnya. Di sana berbicara tentang konteks bagaimana perjalanan misi Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang saksi ahli, dalam konteks hukum Indonesia, bahwa saksi ahli atau keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah. Jadi kalau dalam konteks persidangan, ada saksi ahli yang dihadirkan, kesaksian dari saksi ahli tersebut menjadi salah satu alat bukti yang sah. Yang ingin saya katakan di pagi hari ini bahwa para rasul atau para murid dan juga Rasul Paulus adalah saksi ahli. Artinya bahwa para murid dan Rasul Paulus merupakan orang-orang yang mengerti betul siapa itu Kristus Yesus Tuhan. Dan kesaksian mereka, apa yang mereka lakukan dalam berita Injil, itu memberkati banyak orang. Banyak orang yang diubahkan, banyak orang yang hidupnya dimenangkan. Dan kita juga patut bersyukur bahwa kita ada hari ini menjadi orang Kristen. Tentunya juga ada orang-orang yang menjadi saksi ahli. Kalau kita mengingat sejarah bagaimana Indonesia diberkati oleh begitu banyak utusan Injil, mari kita mengingat dan bersyukur atas apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan di Indonesia. Di Sumatera Utara ada Ludwig Nommensen, bahkan di Nias juga ada tokoh penginjil dari Jerman bernama Ludwig Denninger, bahkan di Bengkulu ada dua orang bernama Cristiano Baptis dan juga Alexander Jondu. Lalu di Pulau Madura juga ada Harthorn dan Dr. Esser. Bahkan di Kalimantan ada J.H. Barstein. Di Tanah Toraja ada suami istri, Pendeta Anthony Aris van de Lostrecht. Bahkan juga di beberapa wilayah Indonesia. Begitu banyak orang-orang yang datang jauh dari negaranya, di Eropa, di Amerika, datang sebagai saksi ahli, memberitakan siapa itu Yesus Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang menerima bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara terkasih, di kesempatan yang baik di pagi hari ini, firman Tuhan kita, saya hendak mengajak kita untuk kembali mengingat dan bersyukur untuk itu. Kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya, kita menjadi umat yang diselamatkan. Mari kita bersyukur untuk itu semua. Karena ada orang-orang yang menjadi saksi ahli, yang diutus Tuhan, yang dikirim Tuhan bagi negeri kita Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat dan rahmat-Mu di hari yang baru ini. Kembali di pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan mengajak kami untuk kembali lagi mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang seharusnya bersyukur. Oleh sebab itu, kami kembali lagi diajak untuk mengingat bahwa kami menjadi percaya karena ada orang-orang yang menjadi saksi ahli Tuhan, yang datang dari Eropa, datang dari Amerika, memberikan hidupnya, memberikan hatinya, untuk memberkati agar banyak orang menjadi percaya, banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapak,
Kami bersyukur dan kami kembali lagi belajar untuk mengingat orang-orang tersebut dan bersyukur untuk setiap apa yang mereka kerjakan, sehingga kami menjadi orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan berkati setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.